Halo Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya di sini dalam renungan harian. Bagaimana kabar pada hari ini? Semua sehat? Semua bahagia? Jos. Saya yakin Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan bahagia, dan kiranya jangan lupa untuk selalu bersyukur. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan ketika hari ini kami dapat bangun dengan nafas kehidupan yang segar. Kami mengucap syukur Tuhan ketika kami bangun dari tidur kami, Engkau memberikan kami kesehatan. Kiranya itu semua Tuhan dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami, dan kami dapat menjadi penyalur berkat bagi sesama kami. Dan Tuhan, jika sebentar kami hendak bersama-sama merenungkan firman-Mu, kiranya firman Tuhan yang senantiasa memperkuat langkah di depan kami. Bersabdalah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini saya bacakan dari 1 Timotius 6 ayat 12. 1 Timotius 6 ayat 12 yang demikian firman Tuhan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak hanya membaca, melainkan menerapkan serta merefleksikan dan menjalaninya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah cerita atau sebuah kisah tentang 3 orang pendaki yang hendak bersama-sama mendaki sebuah puncak gunung. Akan tetapi 3 pendaki tersebut memiliki jalur yang berbeda-beda, namun tujuannya sama, di puncak yang sama. Orang pertama, jalur yang harus ditempuh dan dilalui berupa jalan yang penuh dengan air seperti sungai. Kemudian yang kedua, harus melewati sawah dan perkebunan yang cukup lebat. Dan orang ketiga melewati jalan gunung, batu-batuan, dan bukit-bukit yang cukup terjal. Akan tetapi ketika 3 orang tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu puncak gunung yang sama, dari orang-orang tersebut tidak semuanya berhasil. Ada yang menyerah sebelum mendaki, ada yang mendaki tetapi putus asa dan hanya puas berkemah di kaki gunung. Tapi ada juga yang setia hingga tujuan akhir sehingga dapat tiba di puncak gunung dan menikmati keindahan alam khas dari gunung tersebut. Demikian pula di dalam siklus atau hidup beriman kita. Hidup kita di dalam beriman juga memiliki tujuan, yaitu kepada iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Namun, di dalam perjalanan iman kita, apakah kita menyerah dan menjadi putus asa, atau tetap terus melangkah di dalam kesetiaan iman karena ada Roh Kudus yang menyertai? Memang ketika hidup di tengah-tengah zaman modern seperti ini, ada banyak godaan agar iman kita tetap kuat. Namun itulah yang menjadi hidup kita. Kita memilih hidup dengan iman kepada Kristus atau hidup mengikuti duniawi. Dengan menggunakan gambaran sebuah pertandingan, di dalam bacaan kita pada hari ini, Rasul Paulus menasihatkan Timotius tentang kesungguhan hidup sebagai pengikut Kristus dan pelayan Kristus yang setia. Rasul Paulus menggambarkan sifat pertandingan apapun selalu sama. Ada yang menang, ada juga yang kalah. Rasul Paulus tidak ingin Timotius kalah oleh godaan zaman yang berujung pada kehampaan hidup. Oleh sebab itu mesti ada disiplin dan perjuangan keras darinya untuk tetap mengarahkan diri pada nilai-nilai Injil Kristus. Cara bagaimana? Hanya di dalam hikmat Allah. Hidup menjadi sungguh-sungguh bermakna dan terberkati.
Bapak Ibu yang terkasih dan Tuhan Yesus Kristus, setiap kita masing-masing memiliki pertandingan iman yang berbeda-beda. Dan Allah menghendaki kita agar kita tidak menyerah dan kalah di dalam mempertahankan iman di tengah-tengah kondisi modernisasi yang luar biasa ini. Roh Kudus akan menguatkan kita untuk tetap sungguh-sungguh beriman pada Kristus. Maka dari itu, mari kita terus bertekun memperjuangkan apa yang harus kita perjuangkan sebagai pengikut Kristus. Dengan kekuatan anugerah Tuhan, kita percaya bahwa hasil akhir pertandingan iman, pertandingan hidup ini, kita tidak akan dikecewakan. Karena nantinya kita akan mendapatkan sebuah mahkota keselamatan yang berasal daripada Tuhan. Selamat berjuang di dalam pertandingan iman, kiranya kita senantiasa berpengharapan di dalam Kristus. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh-sungguh sadar Tuhan bahwa kami sebagai manusia seringkali kalah akan situasi kehidupan yang terus berputar. Terkadang kami sebagai manusia di tengah-tengah modernisasi ini Tuhan, kami kalah karena terkadang sebagai manusia sifat egoisme, sifat duniawi kami seringkali keluar. Kiranya dari iman ini Tuhan, dari firman yang telah kami dengar bersama-sama, semakin menguatkan kami untuk memenangkan pertandingan iman di dalam kehidupan ini, sehingga iman kami semakin dikuatkan dan kami mendapatkan mahkota kemenangan dari pertandingan kehidupan ini. Tuhan yang makasih, pada kesempatan ini Tuhan kami hendak bersama-sama kembali mendoakan untuk saudara-saudara kami yang terkasih yang sedang sakit. Kiranya Tuhan sertai mereka, Tuhan memberikan mereka semangat, berikan mereka kesembuhan sehingga orang terkasih kami yang sedang sakit dapat Engkau sembuhkan dan Engkau pulihkan. Kami juga hendak mendoakan Tuhan untuk setiap orang-orang terkasih kami yang saat ini berulang tahun ataupun di minggu ini ataupun di bulan ini berulang tahun. Kiranya Tuhan berkati mereka, berikan mereka kedewasaan iman sehingga di pertambahan usia mereka semakin terberkati dalam Tuhan. Kami juga mendoakan Tuhan untuk eyang-eyang terkasih kami di masa tuanya, berikan mereka kekuatan, semangat, dan iman yang terus membara sehingga di masa tuanya eyang-eyang kami terus terberkati oleh kehidupannya. Kiranya juga Tuhan yang senantiasa mencukupi kehidupan kami, Tuhan sertai pekerjaan kami untuk setiap proses-proses yang boleh kami lalui. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati. Pada akhirnya Tuhan, kami serahkan doa dan permohonan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber kehidupan kami. Amin. Demikianlah renungan pada hari ini. Sampai berjumpa lagi dengan hari yang berikutnya. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.